Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Chopper Gaban yang telah muncul di dekat sekolah Walrus untuk menyelamatkan Kalan dari Gunko. Setelah sukses membereskan monster-monster di hutan bersama dengan Dory dan Brogy, memang sudah waktunya bagi sang karakter legendaris itu untuk bergabung dalam pertempuran di panggung utama. Ketika dia saling serang dengan Gunko, Gaban berhasil memberikan luka yang tidak bisa diregenerasi oleh sang ksatria suci wanita itu. Jadi Gaban tahu cara untuk menghadapi teknik regenerasi. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, dia tahu soal ini karena punya pengalaman bertarung melawan ksatria suci saat di Pulau God Valley dulu. Ketika bertarung melawan Gunko saat ini, Gaban pun bisa merasakan aura haki khas para ksatria suci dari Gunko, sehingga dia berkata rupanya penyusup yang mengacau di Elbaf itu berasal dari pemerintah dunia. Gaban tahu ketika pemerintah dunia mengutus ksatria suci, maka misi yang hendak mereka lakukan pasti sangat penting. Jadi apa yang sedang dikerjakan oleh para ksatria suci di Elbaf saat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Gaban pun mulai mengingat kembali kisah kedatangan bajak laut Roger ke Elbaf pada masa lalu. Itu terjadi ketika sang kapten yaitu Roger masih hidup. Sudah admin Toraokun duga, bajak laut Roger memang sudah pernah datang ke Pulau Elbaf. Bahkan kelompok itu tidak hanya pernah datang satu kali, melainkan sudah 2 kali. Pertama, mereka datang saat Kozuki Oden belum bergabung. Kala itu, Roger yang melihat kitab Halley sangat penasaran akan isinya, tapi karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa membaca huruf kuno, maka rasa penasaran Roger tidak terjawab sama sekali. Nah, kali kedua, mereka datang ketika Kozuki Oden sudah bergabung. Jadi Roger memintanya untuk membaca kitab Halley. Sebagai bagian dari keluarga Kozuki, Oden memiliki kemampuan untuk membaca huruf kuno seperti yang ada pada Poneglyph. Oden pun berkata, kitab semacam itu tak bisa langsung dibaca keseluruhan isinya dengan cepat. Jadi dia butuh waktu untuk membacanya. Sementara Oden membaca, para kru Roger lainnya melakukan berbagai hal lain, seperti berbincang dengan raksasa, berburu hewan buas di dunia bawah, berjalan-jalan ke area sekitar, dan masih banyak lagi. Dari yang admin Toraokun lihat, keseruan para bajak laut Roger itu tidak kalah seru dibanding bajak laut topi jerami. Kemudian setelah beberapa lama, mereka pun kembali ke tempat Oden. Oden lalu bilang dia sudah membaca sebagian besar dari kitab itu, tapi tetap masih belum semuanya dibaca. Namun setidaknya dia sudah cukup memahami garis besar dari kitab Halley. Di dalam sana tercatat sejarah kebenaran yang mencengangkan dan ada pula ramalan masa depan yang mengejutkan. Oden menjelaskan era di mana mereka hidup saat itu disebut sebagai dunia ketiga. Jadi sebelumnya sudah pernah ada 2 era besar lain yang dikenal sebagai dunia pertama dan dunia kedua. Menurut catatan dalam buku Halley, di dunia pertama ada makhluk-makhluk yang pada masa kini mungkin hanya dianggap sebagai mitos saja. Mereka adalah dewa-dewa, iblis, ular merah dengan ukuran yang masif, naga, monster-monster unik yang sudah tidak ada lagi sekarang, dan masih banyak lagi. Selain itu, di dunia pertama juga sudah ada manusia. Di dalam dunia pertama, manusia menemukan suatu teknologi api yang sangat luar biasa. Menurut admin Toraokun, teknologi api yang dimaksud di sini adalah Mother Flame yang asli. Sedangkan Mother Flame yang ada di Pulau Egghead saat ini adalah Mother Flame tiruan ciptaan Vegapunk. Jika Mother Flame tiruan saja sudah sedahsyat itu sampai menjadi bahan bakar senjata kuno Uranus yang bisa menghancurkan sebuah pulau, maka tentu Mother Flame yang asli daya hancurnya lebih mengerikan lagi. Seperti yang admin Toraokun duga, di sini dikatakan bahwa teknologi api itu malah memicu perang berkepanjangan yang melibatkan banyak makhluk sehingga dunia pertama pun berakhir akibat perang tersebut. Dengan mengetahui bahwa dalam dunia pertama ada Mother Flame yang sangat kuat, tentu itu berhubungan dengan Dewa Matahari Nika pertama, karena Mother Flame merupakan api matahari yang saling berketerkaitan dengan sang Dewa Matahari. Dari informasi yang ada dalam kitab Halley itu, admin Toraokun merasa ini sebuah petunjuk bahwa pada akhirnya nanti Luffy juga akan memiliki Mother Flame miliknya sendiri. Entah itu dibuat oleh Vegapunk Lilith atau Luffy menciptakannya sendiri dengan kekuatan imajinasi miliknya. Meski Luffy nanti memang akan dilatih oleh Gaban cara untuk mengatasi kemampuan regenerasi para Gorosei dan Ksatria Suci, tapi sepertinya api Mother Flame Luffy ini juga akan berfungsi untuk mengatasi kemampuan regenerasi milik mereka. Lalu lanjut ke era dunia kedua, ada suatu kerajaan yang sangat makmur dan juga maju. Dari kerajaan itu pun lahir seseorang yang pada kemudian hari akan dikenal sebagai Joy Boy dan menjadi bajak laut pertama di dunia. Pada suatu masa terjadi perang besar dalam dunia kedua itu. Oden yakin masa yang dimaksud di sini adalah abad kekosongan. Perang besar itu membawa dampak yang besar pula sehingga era dunia kedua berakhir hancur seperti dunia pertama sebelumnya. Sejak saat itu sampai sekarang ini, orang-orang pun berada dalam era dunia ketiga.
Dalam kitab Halley, ada pula ramalan tentang dunia ketiga ini. Konon pada masa depan nanti akan ada perang dengan skala yang luar biasa yang bisa melibatkan banyak sekali pihak dari seluruh dunia. Menurut apa yang Oden baca, dalam perang itu akan muncul seseorang yang bisa dianggap sebagai penerus dari Joy Boy. Orang itu akan menjadi Joy Boy yang baru dan tokoh kunci dalam perang tersebut. Oden juga menambahkan keberpihakan para prajurit raksasa Elbaf dalam perang itu pun akan berperan sangat signifikan, sehingga kepada siapa raksasa berpihak nanti akan sangat penting. Saat Admin Taraukun melihat kesimpulan dari Oden itu, ini sesuai dengan perkataan Gunko dalam chapter yang lalu, yang mana dia bilang keberpihakan para raksasa Elbaf akan sangat berpengaruh dalam perang akhir nanti. Karena itulah pemerintah dunia sedang mencoba membuat Elbaf bekerja di bawah pemerintah dunia. Kembali ke dalam cerita kilas balik, Roger dan para krunya pun mendengar dengan saksama penjelasan Oden tentang isi dari kitab Halley. Sebelum mengakhiri penyampaiannya, Oden juga menambahkan satu hal yang sangat menarik. Dari apa yang dia baca, konon ada suatu makhluk yang telah hidup sejak dunia pertama, yang masih terus bertahan sampai dunia ketiga ini. Saat itu bajak laut Roger memang belum tahu siapa makhluk yang dimaksud itu, tapi menurut Admin Taraukun, kita semua tahu siapa makhluk itu. Dia adalah sang pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia yang bergerak di balik layar. Tentu saja itu adalah Im Sama. Im Sama rupanya adalah makhluk dari dunia pertama yang masih hidup sampai dunia ketiga ini. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali memperlihatkan masa kini di mana Gaban berhadapan dengan Gunko. Sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu berkata dia menduga tujuan pemerintah dunia mengirim ksatria suci di Elbaf adalah untuk memaksa para raksasa berpihak kepada mereka, sebab perang besar di dunia ini akan segera terjadi. Gunko pun menanggapi dengan bilang, rupanya kakek tua di hadapannya itu tahu tentang banyak hal. Gunko bertanya siapa pria tua itu, karena Gunko masih belum tahu pria tua itu adalah Skoper Gaban. Untuk menjawab pertanyaan itu, Gaban tidak memberikan jawaban yang serius, melainkan dia tertawa dan bilang dia hanya seorang pria tua yang menjabat sebagai menteri cinta. Jawaban ini sama seperti yang Gaban katakan pada Luffy dan Zoro di Kastil Aurus beberapa waktu yang lalu. Sebelum kembali saling serang dengan Gunko, dalam hati Gaban berkata bahwa pemerintah dunia ingin mengambil alih Elbaf bertepatan dengan saat Luffy sang Joy Boy yang baru ada di negeri para raksasa itu. Gaban pun tahu ini semua adalah permainan takdir, tapi Gaban juga paham jika itu memang sesuai dengan takdir yang telah diramalkan sejak lama, maka konflik yang terjadi sekarang baru permulaan saja. Masih akan ada berbagai hal besar yang akan terjadi di Elbaf satu persatu dalam waktu dekat ini. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan kerajaan Kamabaka. Di sana petinggi pasukan revolusi yang ada hanya Koala saja. Sebab seperti yang sudah Admin Taraukun bahas, para petinggi lain termasuk Dragon telah bergerak untuk melaksanakan misi mereka masing-masing. Koala pun ditugaskan untuk tetap di markas karena harus ada orang yang memantau keadaan dan menunggu laporan perkembangan di sana. Koala tampak gelisah dan mencemaskan teman-temannya yang pergi ke medan tempur itu, sebab dia tahu musuh yang akan mereka hadapi sangat kuat, yaitu para ksatria suci dan juga Gorosei Garling. Sebelumnya, Dragon telah menceritakan tentang pasukan pemerintah dunia kepada mereka. Kilas balik singkat saat Dragon membahas soal ksatria suci dan Garling Vigarland pun mulai diperlihatkan. Saat itu, Dragon bilang para ksatria suci memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, sebab mereka adalah pengguna buah iblis, ahli bela diri, ahli senjata, dan menguasai haki dengan sangat baik. Dari semua ksatria suci, Garling Vigarland lah yang paling berbahaya. Namun karena dia sekarang telah diangkat menjadi Gorosei baru, maka kepemimpinannya atas ksatria suci diwariskan kepada anaknya yaitu Shamrock. Meski dia sudah naik posisi menjadi Gorosei, tapi Garling tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap para ksatria suci. Dragon pun menjelaskan yang paling merepotkan dari mereka semua adalah kemampuan regenerasi instan. Jadi para ksatria suci bisa pulih secara instan dari berbagai macam serangan. Rupanya Dragon benar-benar telah melakukan riset mendalam mengenai ksatria suci dan para Gorosei, sampai dia tahu tentang semua itu. Bahkan Dragon juga sudah tahu apa kelemahan dari teknik regenerasi milik mereka. Jadi selain Gaban, rupanya Dragon juga mengetahui kelemahan dari teknik regenerasi para ksatria suci dan para Gorosei. Para petinggi pasukan revolusi lain pun penasaran dan memintanya untuk segera menjelaskan apa kelemahan dari teknik regenerasi. Maka Dragon segera memberitahukan hal tersebut. Sayangnya, cerita kali ini tidak akan memperlihatkan isi dari perkataan Dragon saat menjelaskan semua itu. Jadi untuk sementara waktu, apa kelemahan dari regenerasi mereka masih akan menjadi misteri untuk kita semua. Kilas balik pun berakhir dan kembali memperlihatkan Koala di kerajaan Kamabaka. Dari mereka itu, dia hanya bisa berharap yang terbaik untuk mereka yang turun ke medan pertempuran. Koala harap misi dari pasukan revolusi berjalan lancar agar mereka semakin dekat untuk mencapai tujuan utama mereka, yakni menggulingkan para Tenryubito. Koala tak tahan ketika harus memikirkan keadaan dunia di mana Tenryubito sangat berkuasa seperti sekarang ini, sehingga dia ingin era dari para bangsawan dunia itu bisa segera berakhir.
Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan kembali Mary Joyce. Di sana Im Sama mendatangi ruangan baku yang pernah kita lihat dalam chapter 906. Dia lagi-lagi berdiri di hadapan topi jerami misterius yang kemungkinan besar adalah milik Joy Boy dalam abad kekosongan. Di sana, dia berbicara sendiri dengan berkata bahwa perang untuk menuntaskan segalanya telah semakin dekat. Dengan yakin dan penuh amarah, Im Sama berkata, apapun yang terjadi, dia akan menyelesaikan perang tersebut. Walau ada orang-orang tertentu yang akan menjadi penghalang besar untuknya, tapi Im Sama berniat menghabisi mereka semua. Saat berbicara dengan penuh amarah, luapan haki misterius terpancar dari tubuh Im Sama, yang mengakibatkan Mary Joyce langsung menjadi berguncang. Orang-orang mengira itu adalah gempa bumi, tapi para Gorosei menyadari itu adalah luapan haki Im Sama. Dari yang Bintaro Akun lihat, haki milik Im Sama ini sangat kuat, jauh lebih kuat dibanding karakter-karakter yang masih hidup saat ini. Mungkin jika dibandingkan, haki Im Sama hampir menyamai bahkan mungkin setara dengan haki Joy Boy. Topi jerami besar yang ada di hadapan Im Sama pun ikut berguncang karena terkena pancaran haki itu. Di dalam topi jerami itu pun seperti ada sisa-sisa haki Joy Boy yang masih tersimpan di dalamnya. Beralih ke dunia bawah Elbaf, Luffy tiba-tiba merasakan semacam sensasi misterius di tubuhnya yang dia sendiri tidak tahu apa itu. Menurut admin Traukun, sensasi misterius yang Luffy rasakan itu berkaitan dengan haki Im Sama yang mengguncang topi jerami di Mary Joyce barusan. Jadi tampaknya ada koneksi tertentu antara topi jerami milik Joy Boy itu dengan Luffy. Karena Luffy telah mengonsumsi buah iblis Hitohitonomi model Nika yang pada masa lalu adalah buah iblis milik Joy Boy. Jadi wajar jika topi jerami besar itu akan memberikan pengaruh juga pada Luffy. Di sini akhirnya semakin muncul keterkaitan antara Luffy dengan Im Sama. Ini semakin menegaskan bahwa Luffy lah yang pada akhir cerita nanti akan bertarung habis-habisan melawan Im Sama. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toro Akun, Shambles.